Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Kusuma. Di sini saya dari Informatika 1 ingin mencoba untuk mempresentasikan keamanan data dalam sistem terdistribusi. Yang pertama konsepnya, security atau keamanan secara umum adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi kita, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek database, server, proses, saluran, dan lain-lain yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Yang kedua, keamanan sebagai bagian dari sistem, yaitu yang pertama ketersediaan, kehandalan, kepastian operasional, dan keamanan. Yang kedua, keamanan perlindungan terhadap objek-objek dalam kaitannya dengan kerahasiaan dan integritas. Objek komponen pasif, subjek komponen aktif, dan lain-lain. Selanjutnya, kebijakan keamanan itu satu, mengatur apa yang diizinkan dan tidak diizinkan dalam operasi normal. Yang kedua, mengatur bagaimana subjek dapat mengakses objek. Ketiga, sering bersifat politis daripada teknis. Keempat, harus mencerminkan proteksi terhadap sistem secara seimbang. Terakhir, proses analisis ancaman, kebijakan keamanan, mekanisme keamanan. Pertama, analisis ancaman memperkirakan jenis ancaman dan potensi merusaknya. Yang kedua, mekanisme pengamanan, implementasi kebijakan keamanan. Selanjutnya, tujuan. Apa sih tujuan keamanan dan sistem terdistribusi itu? Tujuan utamanya yaitu untuk membatasi akses informasi dari dan sumber hanya untuk pemakai yang memiliki hak akses saja. Kenapa demikian? Karena emang dari awal tujuan untuk keamanan itu untuk menjaga suatu data atau menjaga suatu barang dari tangan-tangan orang yang tidak dikenal. Karena di zaman modern ini kita dapat dengan mudah menemukan data-data di berbagai sumber. Nah, bila kita tidak menginginkan data milik pribadi kita diketahui oleh orang lain, kita harus memakai keamanan untuk mensortir siapa saja yang bisa membuka data diri pribadi kita atau data-data lainnya. Itu tujuan umum dari keamanan pada umumnya. Nah, untuk pada sistem terdistribusi pun membutuhkan keamanan yang fungsinya untuk melindungi dari kebocoran data, melindungi dari pengubahan dan interferensi data keuangan yang membutuhkan teknologi enkripsi dan informasi identitas, dan mempertahankan sistem tetap tersedia setiap saat dibutuhkan ketersediaannya. Itu tujuan keamanan pada sistem terdistribusi. Selanjutnya, fungsi keamanan dalam sistem terdistribusi itu memblokir penyerangan pada sistem dari orang yang tidak dikenal. Nah, penyerangan sistem itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyerangan pasif, yaitu hanya mengamati komunikasi atau data. Jadi
si orang yang tidak bertanggung jawab itu tidak mengambil apa-apa. Mereka hanya memantau lalu lintas data yang dikerjakan oleh kita, atau hanya menjadi mata-mata. Yang kedua itu penyerangan aktif itu memodifikasi komunikasi atau data, pemalsuan atau pengubahan email. Jadi kalau aktif tuh penyerangannya tidak hanya tidak mengamati saja, tapi udah lebih ke tahap untuk merusak sebuah data tersebut atau mengganti data tersebut atau memalsukan. Itu fungsi dari keamanan terdistribusi. Selanjutnya metode penyerangan. Nah, di sini ada beberapa metode penyerangan yang bisa terjadi di dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, eavesdropping. Eavesdropping itu jadi kita mendapatkan duplikat dari sesuatu yang kita incar tanpa izin. Jadi menduplikasi tanpa izin atau mendapatkannya. Yang kedua, masquerading. Masquerading itu mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas tanpa izin mereka. Nah, yang ketiga, message tampering, yaitu mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Jadi kalau yang ketiga ini kita jadi orang yang pihak ketiga yang memotong lalu lintas informasi dari dua orang. Jadi misalnya ada yang sedang bertukar pesan, kita tiba-tiba masuk untuk mengubah pesan tersebut sebelum pesan tersebut sampai pada si penerima. Jadi kita mengganti pesan tersebut terlebih dahulu sebelum si penerima menyadarinya atau sebelum si pesan tersebut sampai ke penerima. Selanjutnya, replaying. Replaying itu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Jadi mereka seperti menduplikasi lagi dan menirunya untuk dipakai di tindakan selanjutnya. Mungkin seperti itu. Yang terakhir, denial of survive, yaitu membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Jadi seperti teror mungkin ya tujuannya. Jadi mereka menteror untuk menggagalkan suatu akses atau suatu tindakan yang dilakukan oleh oleh targetnya. Selanjutnya ada tiga dasar mekanisme keamanan pada sistem terdistribusi, yaitu yang pertama enkripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi yaitu enkripsi digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication dan perlindungan integritas. Nah, yang kedua, digital signature digunakan untuk menyediakan authentication dan perlindungan integritas. Yang ketiga, algoritma checksum atau hash digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Teknik keamanan adalah hal yang penting dalam menjaga kerahasiaan data. Proses enkripsi di dalam teknik keamanan merupakan proses pengkodaan pesan untuk menyembunyikan isi file, sedangkan algoritma enkripsi modern menggunakan kunci kriptografi, di mana hasil enkripsi tidak dapat dienkripsi tanpa kunci yang sesuai.
biasanya itu ditemukan kayak kita login sesuatu yang karena menggunakan password atau lock screen pada HP kita bila kita menggunakan PIN untuk membukanya. Selanjutnya, kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan menjadi aman selama pengiriman dan dari pengirim sampai ke penerima. Pesan yang akan dienkripsi disebut plain text, sedangkan pesan yang telah dienkripsi disebut ciphertext. Selanjutnya, kelebihan. Yang pertama, kelebihannya adalah keamanan data elektronik yang terjaga. Itu sudah pasti kenapa dibuatnya sebuah keamanan di dalam sistem terdistribusi untuk menjaga keamanan data-data milik pribadi dari orang-orang jahat yang ingin mencurinya. Yang kedua, kita bisa mengontrol siapa saja yang bisa atau dapat mengakses data-data yang kita punya. Misalnya kita menggunakan fitur keamanan enkripsi dengan seperti password, berarti yang bisa mengaksesnya hanya kita ataupun orang lain yang diawasi oleh kita, atau kita yang memasukkan passwordnya. Selanjutnya, kekurangan yang pertama, memperlama waktu dalam membuka sistem. Jadi keamanan itu sendiri bisa menjadi hambatan untuk kita saat menggunakan sistem tersebut. Kenapa? Karena yang pertama, bila si keamanan tersebut menggunakan autentikasi seperti password atau kode seperti itu, berarti kita tidak bisa langsung membuka. Kita harus memasukkan kode terlebih dahulu, dan jika kodenya salah atau kita salah mengetikkan kode tersebut, kita tidak akan masuk, dan itu memakan waktu yang lumayan lama. Dua, tidak dapat mengakses bila sandi lupa. Nah, misalnya si keamanan tersebut menggunakan sandi atau password ataupun, bila kita lupa dengan sandi yang kita buat, kita maka tidak bisa membukanya. Kita harus mengatur ulang sandi tersebut dengan beberapa syarat yang harus kita penuhi, baru kita bisa mengubah dan membuka kembali data yang kita kunci. Nah, yang terakhir, kesimpulannya, jadi keamanan sering dipandang hanyalah merupakan masalah teknis yang melibatkan dapat atau tidaknya tertembusnya suatu sistem. Keamanan ini sendiri memiliki suatu konsep yang lebih luas yang berkaitan dengan ketergantungan suatu institusi terhadap institusi lainnya di dalam aplikasi suatu pembentukan sistem yang aman akan mencoba melindungi adanya beberapa kemungkinan serangan yang dapat dilakukan pihak lain. Itu kesimpulan dari saya. Mungkin hanya segitu dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.